Nah, ini kita catat ya. Jadi sigma M sama dengan 750 megapascal. Ya. Kalau kita buatkan grafiknya, ini sigma M. Sigma M sama dengan 750 megapascal. Nah, ini kita anggap statik ketika mesin yang tadi diam, ketika mesinnya diam. Tapi ketika mesinnya beroperasi, terjadilah fluktuasi sebesar 30%. Maka sigma A sama dengan 30% dari 750 adalah 225. Nah, gimana cara merancangnya? Minggu lalu kita sudah bahas bahwa sigma M kita anggap sebagai statik. Sigma M itu kita anggap sebagai beban statik. Maka batasnya adalah S yield. Sedangkan sigma A itu adalah beban fatigue, beban yang menyebabkan material fatigue. Maka batasnya adalah SE. Sekarang misal kita punya material ya, materialnya sebuah baja paduan, ini misal ya. Misal materialnya adalah sebuah baja paduan. Ya. Baja paduan. Alloy steel. Katakan misalnya memiliki kekuatan S yield sama dengan 900 tadi ya, 900 megapascal. S ul sama dengan 1200 megapascal misalnya. Nah, periksalah dengan beban seperti ini apakah balok aman atau tidak. Apakah balok tadi aman atau tidak. Nah, ingat kita sudah belajar minggu kemarin teorinya bahwa sigma M kita akan batasnya ini. Kita akan buat ini untuk beban statik. Kita buat diagram pembebanannya secara horizontal. Sedangkan fatigue kita buat diagram pembebanannya secara vertikal atau sumbu vertikal. Nah, batas di sini kalau statik batasnya adalah S yield. Di sini ada SU. Maka yang statik itu tidak boleh melewati S yield. Maka daerah aman itu adalah ini. Sedangkan beban sigma A batasnya adalah SE. Ya. Daerah amannya adalah ini. Nah, menurut kriteria Goodman yang dimodifikasi yang kita pelajari minggu kemarin, maka kriteria Goodman itu adalah menghubungkan SE dan SU. SE dan SU. Kemudian ini 45 derajat dimodifikasi 45 derajat. Maka garis amannya adalah operasional. Yang daerah operasional yang aman adalah daerah yang di bawah kurva. Nah, SE ini 900, ini 900, ini 1200 megapascal ya. Ini beban semuanya megapascal. Tegangannya megapascal. SE berapa? SE
dari teori kita minggu lalu, SE yang tanpa modifikasi, yang masih ori adalah setengah dari SU, sama dengan 600 megapascal. Tapi SE perlu dimodifikasi lagi. SE yang operasional adalah KA, KB, KC, sampai KF kali SE yang masih belum SE yang mentah. SE bukan SE mentah. SE yang didapat dari hasil pengujian. Atau di buku, ini di buku Sigli. Kalau di buku Juvinal, SE sama dengan CS, faktor surface, faktor load CL, faktor temperatur CT kali SE uji. Nah, ini. Sekarang ini tersendiri, Anda silakan belajar lihat di buku Anda, di buku teks. Itu kan hanya ada tabel-tabelnya saja. Sekarang kita asumsikan saja, misalnya faktornya ini misalnya 0,8 misalnya kan, 0,8, SE sama dengan 0,8. Jadi SE sama dengan 0,8 kali SE uji sekali 600 sama dengan 480. Nah, ini 480 ya. Misal ya, angka misal. Maka nah, inilah daerah amannya. Sekarang kita plot tegangan kita ke dalam sini. Sigma M 750. 750 itu ada di ini 900, 400 bagi 2 jadi 450. 450. Kalau 750 di mana? Sini ya, mungkin ya. Nah, katakan di sini. Adalah 750. Ini adalah sigma M. Sigma A 225. 480 bagi 2 240. 240. Kalau 225 di bawahnya sedikit. Nah, sini. Maka ini adalah ya. Nah, anggap aja lah gambar ini skalanya benar. Maka ini adalah daerah yang masih aman dari gambar ini ya. Tapi kita nggak tahu apa gambarnya, skalanya kan nggak benar. Anggap saja kita hanya belajar idenya saja. Nah, ini adalah operating point kita. Berarti masuk ke dalam wilayah aman. Kesimpulannya, balok yang tadi ya, balok yang tadi yang diberi mesin yang bergetar berfluktuasi adalah aman. Aman, tapi dikit hampir patah. Nah, itu. Nah, ini disebut dengan garis beban ya. Kalau kita tarik garis dari sini, garis bebannya di sini. Nah, kalau dia sudah lewat di sini adalah tidak aman. Tidak aman. Kalau daerah ini adalah daerah aman. Nah, ini adalah garis beban adalah, ini adalah namanya load line. Garis beban. Demikian ya contoh mendesain dengan beban petik. Nah, contoh ini kita lanjutkan. Contoh ini sebenarnya kita pakai sekarang untuk mendesain pegas kendaraan. Ya, kita pakai sekarang untuk mendesain kendaraan. Anda pernah lihat nggak pegas begini? Ini namanya per daun ya. Per daun, katakan ada
1, 2, 3, 4 lapis ya, 4 lapis. Ini kemudian ini dipegang di klem ya. Ini adalah porosnya. Nah, ini roda ban. Nah, ini adalah chassis kendaraan. Tunggu, ini pegangnya begini. Ya, kira-kira begitu ya. Anda pernah lihat per daun, ya, kalau mobil truk kayak gini. Kemudian satu lagi ada per spiral. Nah, berupa kawat yang nah, kemudian ada absorbernya. Nah, kemudian ini sumbu roda mobil. Nah, ini namanya lift spring lift, lift spring per daun. Ini adalah spherical spring. Nah, cara mendesain ini sebenarnya mirip dengan cara mendesain yang tadi. Sekarang tugas Anda adalah mendesain ini. Tapi saya gambarkan, saya gariskan cara-cara ininya. Misal ini sebuah mobil, katakan sebuah mobil beratnya berapa berat mobilnya? Katakan mobil Kijang ya, mobil Kijang itu katakan 4 ton ya, 4.000 kilo. 4 ton 4.000 kilo berarti F berat total itu 4.000, katakan G-nya 10, katakan 40.000 ya. F sama dengan 40.000 Newton. Misalnya. Dan bebannya terbagi merata ke 4 roda. Berarti satu rodanya mendapat F1 sama dengan 10.000 Newton. Ya. Nah, satu roda mendapat 10.000 Newton. Berarti kalau kita buat gambar di DBB-nya, ya, ini tugasnya begini aja. Satu roda mendapat 10.000 Newton. Berarti karena titik kerjanya ada 2, berarti di sini adalah setengahnya. F sama dengan 5.000 Newton. Ini adalah F sama dengan 5.000 Newton. Berarti satu roda mendapat 10.000 Newton. Itu ya. Nah, berapa momen yang bekerja? Momen yang bekerja yang paling besar adalah tentu di tengah ini kan. Momennya adalah begini. Dimana momen ini adalah yang paling besar. Kalau ini kita potong, maka momennya sama dengan yang paling besar di tengah. 5.000 kali panjangnya berapa ya pegas per mobil itu ya. Panjangnya katakan ini ada 80 cm ya. Berarti 800 mili. Berarti di sini 400. Panjang separuhnya adalah 400 mili. 400 mili. Maka M di sini adalah 5.000 kali
400 mili sama dengan 5 kali 4 20 tuh 2 3 4 5 20 tambah nolnya 5 tuh 2 3 4 5. Ada momennya adalah 2 juta Newton milimeter ya. Nah, ini adalah mm. Kalau mobilnya diam. Ya, ini adalah mm. Sama dengan 2 juta Newton milimeter. Kemudian ketika mobilnya mulai jalan, maka terjadilah fluktuasi. Kadang melambung, kadang menghantam. Kadang melambung, kadang menghantam. Kadang melambung, kadang menghantam. Nah, katakan seperti yang tadi, katakan bervariasi plus minus 30%. Maka MA sama dengan 30% dari ini. 3 kali 2 6 2 juta 30% dari 2 juta 600.000 Newton milimeter ya. Nah, itu. Nah, sekarang begini. Pegas daun itu 4 lapis. Dia kan begini. Kita harus menyusunnya. Kita anggap kita susun dia itu. Tunggu dulu. Dia kan lapis ke atas ya. Lapis ke atas. Tapi dia harus kita lakukan pendekatan dengan dijejerkan gitu. Jadi begini. Jadi penampakannya kalau kita lihat di sini, dia aslinya kan begini. 1 2 3 4 ya. Kalau kita potong di sini dia begini. Nah, baru diikat. Nah, katakan satu lembar itu ada 1 senti kali ya. Katakan ada 1 senti, 10 mili, 10 mili, 10 mili, 10 mili. Nah, per itu lebarnya itu ada segini ya. Ini katakan 10 cm. 10 cm berarti 100 mili. Katakan ini 100 mili. Nah, gitu. Nah, tapi di dalam analisa ini kita anggap tidak boleh begini, tapi kita jejerkan. Kita jejerkan begini, karena masing-masing mendapat momen yang sama. Kita jejerkan begini. Nah, maka ini menjadi 10 kali ini 100, 200, 300, 400 mili. 10 mili kali 400 mili. Ini 10 mili ya. 10 mili. 10 mili. Ini mili semua. Nah, ini penampangnya. Nah, silakan kalian lanjutkan. Hitunglah sigma M sama dengan mm kali Y-nya adalah tentu setengah dari sini, yaitu 5 kali 5 per I. I-nya itu adalah, tunggu, buat dulu rumusnya ya. MM
MM sama dengan sigma M sama dengan MM kali Y per I, sama dengan MM-nya ada, MM-nya ini MM kali 5 per I-nya adalah B H pangkat 3, B-nya 400 kali 10 pangkat 3 per 12. Silakan dicari. Kemudian ini MM sama dengan 600.000 tadi ya. Kemudian sigma A sama dengan MA ini kali Y per I ya, sama dengan MA kali 5 per I nya sama dengan berapa ya. Lanjutkan seperti yang saya contohkan tadi. Anggaplah materialnya sama dengan yang tadi ya. Materialnya adalah lanjut ke sini. Materialnya SU sama dengan 1200 MPa, SY sama dengan 900 MPa, SE sama dengan berapa tadi? 400 sama dengan berapa tadi? 480 ya. 480 MPa. Kemudian plotlah ke dalam Goodman yang dimodifikasi dan pastikan tentukan aman atau tidak aman ya, aman atau tidak aman. Jadi itu tugasnya ya. Tugasnya adalah sebuah perdaun, saya ulang lagi, berat total ya, F total sama dengan 40.000 Newton, F1 roda, F1 per sama dengan 10.000, sehingga 10.000, kemudian DBB-nya adalah begini, 5.000 di sini, 5.000 di sini, sehingga momen maksimum sama dengan 2 juta. 2 juta ini adalah disebut dengan beban dalam keadaan diam. Artinya momen statik, momen MM sama dengan 2 juta. Kemudian berfluktuasi MA sama dengan 30%-nya, yaitu 600.000 Newton milimeter. Nah, dengan MM seperti ini, sigma M sama dengan MM kali Y per I. Ini dia balok MM kali Y sama dengan 5, Y sama dengan 5, I adalah B H pangkat 3 per 12. Ini B nya lebar, H adalah tinggi, B H pangkat 3 per 12 berapa? Maka ini adalah sigma M. Kemudian sigma A adalah MA yang 600.000 kali Y per I sama dengan sigma A. Coba nanti diperiksa bahwa sigma A itu sama dengan 30% dari sigma M ya. Coba periksa bahwa sigma A sama dengan 30% dari sigma M ya. Anda bisa menghitung satu persatu atau juga bisa langsung menghitung bahwa sigma A sama dengan 30% dari sigma M. Nah, nanti setelah itu
tentukan material. Kemudian tentukan material, nah dan buatlah diagram Goodman-nya. Buatlah diagram Goodman bahwa ini adalah S yield, ini adalah SU, ini adalah SE, ya. Buat diagram Goodman-nya begini. Nah, tentukan berapa sigma M Anda, plot ke sini, berapa sigma A, plot ke sini. Kalau titiknya ada di luar, maka ini gagal. Tapi kalau titiknya ada di dalam, maka ini adalah aman. Silakan Anda buat, nanti saya upload di Siakadu. Video ini saya upload di Siakadu, kemudian Anda tulis jawaban, kemudian jawabannya juga diupload di Siakadu. Demikian ya.